Hai semua, hari ini kita akan bahas mengenai gimana cara menyiasati bunga floating KPR. Apa sih bunga floating KPR? Ini kayak suku bunga bank yang bisa berubah-berubah seiring dengan berjalannya waktu. Artinya, cicilan bulanan kita kalau KPR bisa ikutan berubah. Tapi jangan khawatir, aku punya beberapa trik untuk ngatasin ini. Yang pertama, kita bisa coba refinancing di bank yang sama. Misalnya, kalau suku bunga KPR kita naik, maka kita bisa ajukan permohonan buat ganti bunga itu menjadi suku bunga tetap. Dengan begitu, cicilan bulanannya jadi lebih stabil. Tapi, kalau mau cari alternatif lain, kita bisa pertimbangkan buat refinancing KPR kita ke bank yang lain. Jadi, kita bisa ajukan permohonan buat pindahin pinjaman KPR kita ke bank lain yang punya suku bunga tetap lebih rendah. Ini akan bantu kita untuk hemat uang dalam jangka panjang. Tapi perlu diingat juga bahwa waktu kita refinancing KPR, kita biasanya kena penalti sekitar 1% dari jumlah pinjaman. Biaya ini harus dibayar ke bank kalau kita pindah pinjaman sebelum waktu yang sudah ditentukan dalam perjanjian KPR. Jadi gimana dong caranya kita mengatasi biaya penalti ini? Salah satu triknya adalah dengan menghitung biaya penalti ini dan merencanakannya dalam perencanaan keuangan kita. Kita pastikan bahwa keuntungan dari refinancing KPR ke bank lain dengan suku bunga yang lebih rendah itu lebih besar dibandingkan biaya penalti yang harus kita bayar. Dengan cara ini kita tetap bisa hemat uang dalam jangka panjang. Selain itu, penting juga untuk melakukan riset dan membandingkan suku bunga KPR dari berbagai bank sebelum kita putusin buat refinancing. Dengan cara itu, kita bisa menemukan bank yang kasih suku bunga paling rendah dan kondisinya juga yang sesuai dengan kebutuhan kita. Bahkan sekarang juga ada loh aplikasi untuk refinancing KPR ini. Nah, jadi begitulah beberapa tips untuk melawan bunga floating KPR. Ingat bahwa refinancing di bank yang sama atau bank lain dengan suku bunga yang tetap bisa bantu kita untuk punya cicilan bulanan yang lebih stabil. Tapi tetap juga dihitung biaya penalti 1% yang mungkin bisa dikenakan sama kita saat pindah pinjaman ke bank lain maupun ke dalam bank itu sendiri. Lakukan riset, lakukan perencanaan keuangan sebelum melakukan keputusan. Semoga info ini bisa bermanfaat untuk kalian semua dan terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu di video yang berikutnya.